Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, nggak ada yang menduga ternyata sosok hebat ini datang untuk berkomitmen denganmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Knight of Cups, ada Three of Swords, ada Seven of Wands, kartu Death di sini, dan di sini ada Queen of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Knight of Cups. Saya merasakan ini tentang kehadiran seseorang ya, atau kamu akan kedatangan seseorang atau sosok ini kayak seseorang yang datang untuk berani berkomitmen dengan kamu. Dan kayaknya dengan situasi ini banyak mata tertuju kepada kamu, banyak orang membicarakan kamu. Ini cukup menggegerkan ya, karena nggak nyangka sosok ini memilih kamu untuk hidupnya, berani berkomitmen dengan kamu. Ini bisa tentang saat ini sebagian kamu statusnya ya sebagai orang tua tunggal. Jadi kayak banyak yang tidak menduga, banyak yang nggak nyangka kalau sosok ini memilih kamu. Dan ini jadi kayak berita viral ya, yang nyebar kemana-mana karena orang nggak nyangka, orang nggak menduga sosok hebat dan luar biasa ini memilih kamu untuk jadi pendampingnya, atau sosok ini datang untuk berani berkomitmen dengan kamu. Dan kayak kayak nggak butuh waktu lama untuk dia benar-benar yakin terhadap pilihannya kepada kamu. Begitu juga dengan kamu. Sesuatu hal yang sebenarnya jangankan orang lain, kamu aja sebenarnya nggak nyangka. Ini mungkin bisa saja diperkenalkan ya, ada yang memperkenalkan, ada yang mempertemukan. Artinya memang udah garisnya, udah jodohnya, udah takdirnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang akan berani berkomitmen dengan kamu. Ya mungkin selama ini yang dekat sama kamu hanya PHP, ghosting, atau memanfaatkan, atau nggak ada yang berani serius, hanya hubungan yang mungkin tanpa status. Tapi di sini akan ada seseorang yang berani untuk berkomitmen dengan kamu. Sesuatu hal yang nggak kamu sangka-sangka.
Dan gak butuh waktu lama juga ya, yang saya rasakan gak butuh waktu lama juga untuk dia yakin kalau kamu adalah yang terbaik. Karena sebenarnya di sini sebenarnya dia banyak pilihan ya, tapi mungkin pilihannya jatuh kepada kamu. Ya tentunya ada pertimbangan yang dia lakukan. Tentunya dia melihat ya kamu beda aja dari yang lain. Ada sesuatu hal yang kamu miliki yang tidak semua orang miliki. Oke. Jadi ada yang kayaknya tidak mempermasalahkan tentang status kamu, ya artinya menerima kamu apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam kehidupan kamu. Ada Three of Swords di sini. Ini nggak dipungkiri ada sebagian kamu yang memang pernah trauma, pernah kecewa, pernah terluka, bahkan sampai membuat kamu takut untuk mencintai, takut untuk memulai lagi. Pernah terjadi pengkhianatan ini, jadi memang kayaknya sulit ya untuk kamu buka hati, sulit untuk kamu menerima sesuatu hal yang baru. Kayaknya kamu udah nyaman. Ada sebagian kamu yang udah nyaman dengan kesendirian, udah nggak pengen dulu menjalin hubungan yang baru. Tapi jika Tuhan menginginkan kamu punya hubungan baru, kehidupan baru, ya dengan sendirinya hati kamu itu akan terbuka. Oke, artinya itu sudah jalannya, sudah digariskan dan sudah ditakdirkan. Meski pernah dalam kesedihan yang sangat mendalam, tak itu ditinggalkan, dikhianati, banyak ya yang mungkin membuat kamu itu trauma untuk memulai sesuatu hal yang baru lagi. Tapi kembali lagi ya, di sini tentang ketulusan. Ada Seven of Wands tentang ketulusan, tentang niat yang baik. Ya, saya merasa di sini memang kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan ya, yang mungkin terlihat sama baiknya. Tapi nanti kamu akan lebih tahu apa yang terbaik. Tentunya lebih menyatukan antara hati dan pikiran ya, untuk lebih peka, untuk lebih selektif, untuk lebih tahu mana yang terbaik untuk kamu. Saat ini kamu sebenarnya nggak memaksakan ya, kamu nggak memaksakan. Ya mungkin di sini ada sebagian kamu yang memang sudah terbuka pikirannya, hatinya, tapi nggak maksain. Berusaha untuk ngikutin alur kehidupan. Melakukan yang terbaik, dengan keyakinan yang terbaik itu akan datang untuk kamu. Ya nggak mau gegabah lagi ya, nggak mau asal-asalan lagi, nggak mau milih sesuatu berdasarkan gengsi, penampilan luarnya saja, atau berdasarkan nafsu atau ambisi atau keinginan sesaat, tidak. Tapi lebih memikirkan untuk kedepannya. Kamu sudah lebih tahu sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Karena kamu nggak mau lagi dalam penyesalan, nggak mau salah lagi. Jadi saat ini banyak hal yang membuat kamu lebih mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, lebih merenung untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, untuk tidak menyesali tentang apa yang kamu pilih dan apa yang kamu putuskan. Oke. Di sini ada kartu Death. Ini juga tentang bukan kartu Death di sini bukan tentang kehancuran aja ya, tentang perpisahan, bukan tentang keterpurukan aja, tetapi ini juga tentang sesuatu hal yang baru, yang mungkin akan terlahir kembali, merasa bahagia lagi, punya hidup yang lebih bergairah lagi, berwarna lagi, ya tentang kehadiran seseorang yang kamu nggak sangka, nggak menduga, ternyata ada sosok yang benar-benar memberikan kamu ketulusan, kedamaian, ketenangan dalam jiwa kamu. Ya mungkin selama ini kamu pikir udah nggak bakalan ketemu dengan orang yang baik dan yang tepat, karena mungkin udah sering disakiti ya, udah sering di ghosting atau di PHP aja. Jadi pikiran kamu itu kayak udah nggak akan ketemu dengan orang yang benar-benar baik. Tapi ternyata Tuhan mempertemukan kamu dengan seseorang yang benar-benar berani
berkomitmen dengan kamu. Artinya akan ada sesuatu hal yang baru yang akan segera dimulai di sini. Ini apa ya? Buat hidup kamu itu kembali bergairah, punya tujuan lagi artinya. Mungkin selama ini kamu hanya menjalani hidup tapi nggak punya tujuan. Karena mungkin ada trauma, karena ada rasa sakit. Ya kamu ikutin arus aja, tapi kamu nggak takut untuk bermimpi, takut untuk berharap lagi, karena takut kecewa lagi. Tapi di sini saya merasakan kamu tidak akan lagi kesepian, kamu tidak akan lagi dalam kesendirian atau dalam kekosongan. Akan hadir seseorang yang benar-benar membuat kamu ya mungkin lebih percaya diri ya, sudah tidak lagi insecure. Ya mungkin ada keadaan atau situasi yang dulunya bikin kamu insecure, bikin kamu menarik diri, bikin kamu malu untuk bersosialisasi, ada juga karena keadaan, karena status. Tapi pada akhirnya di sini kamu tidak akan sendiri lagi ya, artinya akan ada orang yang bisa melindungi kamu, menyelamatkan kehidupan kamu. Yang mungkin membuat kamu di sini semakin merasa dicintai, dihargai, diprioritaskan. Ya mungkin hal-hal ini tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya di hubungan kamu yang dulu. Oke. Kita lanjut. Di sini ada big picture, ada crate open, ada earth school, ada earth pulsing, dan di sini juga ada lifting the veil. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah lebih punya tujuan ya dalam hidup, punya semangat yang baru, punya gairah yang baru di sini. Ada energi yang baru dan di sini kamu memang udah punya niat untuk bisa kembali membuka hati. Udah punya udah punya visi dan misi ke depannya. Kamu nggak mau lagi kehilangan arah, artinya kamu sudah lebih tahu tujuan kamu saat ini mau kemana. Dan memang kayaknya banyak hal ya yang membuat kamu di sini lebih terinspirasi, lebih belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu. Banyak hal yang membuat kamu di sini belajar. Ya mungkin tidak hanya apa yang terjadi dalam kehidupan kamu saja, tetapi juga tentang apa yang terjadi di lingkungan kamu, atau mungkin tentang apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Banyak hal ya yang membuat kamu terinspirasi di sini. Ya untuk memulai kembali hubungan yang baru, karena kamu berhak ya untuk bahagia dan kamu punya tanggung jawab untuk kebahagiaan dalam hidup kamu. Oke, ya mungkin memang dulunya pernah melakukan kesalahan, tapi kamu sadar bahwa kesalahan yang kamu lakukan itu adalah kesempatan untuk kamu kembali belajar, kembali menemukan sesuatu hal yang baik untuk kamu. Dan di sini kamu sudah lebih tidak lagi mau menutup diri dan lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Ya mungkin dulu ada yang baik mendekat tapi kamu masih tertutup karena mungkin ketakutan yang mengendalikan kamu, tentang rasa khawatir, tentang rasa takut, rasa cemas karena memang ada trauma. Sebenarnya itu hal yang wajar ya, hal yang sangat normal, tetapi jangan sampai keterusan. Jangan sampai kamu dikendalikan oleh kekhawatiran yang pada akhirnya membuat kamu stuck di keadaan kamu yang seperti itu, atau bahkan semakin mengalami keterpurukan ya. Jadi kamu harus lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini baik dan ini positif. Oke, banyak hal ya yang sepertinya membuat kamu dalam hidup memang kadang banyak hal yang mengejutkan di sini. Ya mungkin banyak hal yang bikin kamu kaget juga ya. Kok kayak gini? Kok bisa seperti ini? Banyak hal-hal yang mungkin tidak terduga yang terjadi dalam proses kamu. Ya mungkin ada perpisahan, ada perceraian, ada perselingkuhan. Tapi ingat ya, semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu
nggak ada yang sia-sia, semua punya alasannya, semua punya sebab dan akibat. Ya mungkin sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu dipertemukan dulu dengan seseorang yang salah, seseorang yang manipulatif, seseorang yang karmik ya. Tapi dari hal-hal tersebut, barulah kamu menyadari mana yang baik untuk kamu. Barulah dari hal-hal tersebut, kamu menemukan sosok yang tepat dan sosok yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ya mungkin di sini kamu juga nggak memaksakan ya, tapi pelan-pelan untuk buka hati, buka diri, belajar kembali untuk merasakan cinta dan kasih sayang. Artinya tetap selektif, tetap hati-hati. Oke, bukan berarti kamu terus-terusan dalam terbelenggu dengan masa lalu ya, yang mungkin nyakitin kamu. Ya hidup bukan tentang masa lalu, tetapi hidup untuk kedepannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi jangan ragu untuk melepaskan masa lalu. Jadi nggak perlu kamu nyimpan dendam, atau nggak perlu kamu nyimpan kemarahan. Karena itu akan menguras energi, pikiran, perasaan kamu, dan ujung-ujungnya itu nggak baik untuk kamu. Dan paling pentingnya itu bisa jadi untuk menghambat langkah kamu nantinya. Jadi ya udah, lepasin aja, maafin aja, belajar ya. Memang kadang sulit ya untuk memaafkan tentang seseorang yang udah nyakitin, udah mengecewakan, udah bikin kamu trauma. Memang sulit, tapi kadang-kadang ini untuk kebaikan diri kamu juga. Untuk kebaikan diri kamu, untuk kembali bisa bahagia, untuk kembali bisa tersenyum. Karena kalau lama-lama menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, itu nggak baik ya untuk mental, pikiran, fisik kamu juga. Jadi belajar untuk melepaskan tentang apapun yang terjadi di masa lalu, dan belajar untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Dan saya melihat di sini akan ada jawaban ya dari semua yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu, dan kayaknya ini jawabannya. Jawaban tentang mungkin kesedihan kamu selama ini. Ya mungkin kamu berharap dan berdoa agar seseorang yang tepat itu hadir, ya itu jawabannya. Ada jawaban dari ya mungkin doa kamu selama ini, harapan kamu selama ini. Hadir seseorang yang benar-benar membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ya mungkin gak ada satupun yang menduga, gak ada satupun yang menyangka tentang seseorang yang baik ya, seseorang yang tulus, yang benar-benar hadir, benar-benar datang. Karena biasanya ketulusan, niat yang baik, sesuatu hal yang dari hati, itu akan mampu untuk menyentuh hati kamu. Itu yang terpenting. Jadi bersiap untuk membuka lembaran baru, bersiap untuk membuka diri terhadap sesuatu hal yang baik, terhadap sesuatu hal yang benar-benar akan membuat kamu bahagia. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, apapun ujiannya, apapun cobaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.